ada kebutuhan mendesak, saya izinkan. Yang tidak ada kebutuhan, kita ngaji literasi bersama, kata Ustaz Hilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah salat duhur, mari kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini Allah masih perkenankan kita untuk berkumpul dalam keimanan, untuk berkumpul dalam mentaati Allah dan mengibadahi Allah. Mudah-mudahan perkumpulan atau perserikatan kita ini mendapatkan berkah, menjadi kebaikan kita bersama. Amin. Nggak usah kenceng-kenceng, santai aja kali. Salam dan salawat mari bersama juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir Allah perkenankan kita untuk mendapatkan syafaat, sehingga nanti langkah-langkah kita nanti di padang mahsyar menjadi ringan. Panasnya matahari tidak menjadi halangan kita nanti pada waktu matahari sudah berada tepat di atas kepala kita. Para jamaah, menyambung apa yang kemarin disampaikan Imam, tragedi Kanjuruhan. Cuma saya tidak melihat dari sisi olahraganya, saya ingin melihat dari sisi sosiokultur dari para penontonnya. Udah biarin kalau hukum fikihnya sepak bola itu ranah para kiai, para ustadz. Kalau saya ingin melihat mentalitas penontonnya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau dikembalikan kepada agigana Ustadz Wahidin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya memang Allah udah ditulis di lahul mahfudnya begitu, udah khatam kalau udah begitu. Jadi tidak ada demonstrasi keilmuan kita. Tapi kalau nanti kita bicara sosiokulturnya, demonstrasi kultural kita akan nampak di situ. Nih, khususnya nanti buat anak-anak. Saya sebenarnya pengen nanya sama Ustadz Warno nih. Di sosiologi itu ada namanya perkumpulan, itu ada patebayan, ada paguyuban, pintar depan Allah. Nanti nyambung anak-anak saya. Ada sirkul yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau organisasi masuk yang mana? Punya ADART, punya aturan dan sebagainya? Patembayan atau paguyuban? Paguyuban, pintar. Nah, sekarang kalau yang di Malang, di lapangan bola Stadion Kanjuruhan itu kan banyak orang yang tidak saling mengenal, tapi bisa terbangun emosi yang sama. Tuh, berarti tadi masuk yang mana itu? Nah, penting ini. Emosi kita akan sama pada waktu harga diri kita bisa terhina, walaupun nggak saling kenal. Yang datang waktu 212 di Monas itu banyak yang nggak saling kenal, tapi ada yang ngasih roti, ada yang ngasih minuman, ada yang semua pedagang seneng waktu aksi 212. Karena apa? Diborong dibayar. Kalau yang lain-lain itu kan diborong nggak dibayar. Hati-hati. Islam sebetulnya mengajarkan itu. Circle tertutup. Karena apa? Makanya di situ
Islam mengajarkan ketauhidan. Saya tanya, Mas Anas pernah ketemu Abu Bakar As-Siddiq? Nah, tetapi bisa meneladanin Abu Bakar As-Siddiq. Paham maksudnya? Nggak usah ke Rasul lah. Mas Rifki ya? Sebelahnya apa nih? Oh, jarang masuk jadi nggak hafal saya. Mas Rizky pernah ketemu Bung Karno? Apalagi yang Kiai Agus Salim, Bung Karno dulu yang terkenal lah. Pernah ketemu mukanya? Paling difoto doang kan. Tapi yakin kalau Bung Karno itu yang memproklamirkan, yang baca teks Pancasila, teks apa? Proklamasi maksudnya. Yakin itu? Yakin nggak? Iqbal yakin nggak? Proklamator itu Soekarno Hatta. Yakin nggak? Yakin. Nah, bagus. Masalah begini, mentalitas penonton itu sebetulnya terbangun, cuma salah memberikan loyalitasnya. Salah. Sebenarnya itu positif, karena setiap manusia punyai kalau bahasanya Ustadz Angku itu mempunyai mohon maaf, gorizah, naluri. Sama nalurinya. Ya tadi, misalkan Anas suka sama perempuan, Paba suka sama perempuan, itu naluri. Kecuali nggak tahu kalau Ivan Nafi sukanya sama laki-laki, saya nggak tahu. Nah, nggak tahu ya, ini contoh. Berarti nggak naluri itu, naluri yang menyimpang. Nah, naluri yang menyimpang. Nah, itu tadi. Analisisnya sederhana. Pertama, kalau penonton itu merasa nyaman dengan kondisi, maka tidak terjadi seperti itu, rebutan untuk keluar. Masalahnya apa? Yang kedua, dia menganggap, mohon maaf kalau ada Pak Polisi ya, di sana polisi udah dianggap sebagai lawan. Polisinya juga sama, menganggap penonton itu lawan, sehingga terjadi tragedi itu. Padahal itu waktu nonton, mau berangkat nonton emak-emak sama anaknya, ada yang masih balita. Kalau datanya menurut Kementerian PPA, Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 33 anak di bawah umur menjadi korban. Astagfirullahaladzim. Karena dia merasa nyaman, dia berpikir boneknya nggak boleh datang. Aman kan? Aman nih. Saya yakin polisinya juga jumawa, ini aman nih, nggak ada bentrok nih, nggak ada bentrok Nah, keyakinan itu tidak disandarkan pada tadi, bahwa Allah mempunyai semua susunan acara di dunia ini, Allah udah punya program. Makanya jangan sombong, jangan menyombongkan diri pada Allah. Makanya kita disarankan banyak beristighfar, karena kita banyak kekilafan-kekilafan. Bangunin Mas, suruh mandi kalau enggak. Bangunin. Ini penting ini. Ini sosiologi nih, pelajaran sosiologi nih. Walaupun Pak Warno ahlinya, saya kemarin udah belajar sama Pak Warno. Nah itu salah menempatkan, kalau bahasanya kiai-kiai di sini, walaknya salah menempatkan loyalitas itu berbahaya. Dia udah merasa aman nih, aman, pokoknya aman di zaman amin lah. Makanya malam minggu saya juga bingung waktu itu, kenapa orang rela mengeluarkan duit. Gak tahu, tiket paling murah berapa Pak Elmi? Hah? 100.000? Yang bener nih, ntar hoak lagi. Ya 50 misalnya lah itu. Kalau dia datang 3 orang, itu udah 150.000. Beli tiketnya aja Pak, belum jajannya dan sebagainya. Tapi berbeda pada waktu suruh sedekah. Sedekah susah. Ini ukurannya saya sendiri Pak, bukan kalau jamaah kan kaya-kaya nih. Baca Haji Indra lah, kalau udah urusan sedekah itu nggak pernah dihitung.
langsung kasih. Ustadz Wahidin juga begitu, sedekah nggak pernah dihitung, langsung kasih. Kalau Pak Bos masih ngitung, guru matematika. Kalau 2000 lebih besar dari 1000, maka 1000 saya infakkan. Nih, iya, artinya apa? Karena apa? Kesenangan akhirat tidak dinampakkan di dunia. Nih anak-anakku dengerin nih. Dan cuma banyak ustadz juga suka mengasosiasikan kesenangan akhirat sama dengan kesenangan dunia. Dia ngebayangin, wih minum es nanti di sono. Beda, esnya di akhirat sama di dunia itu berbeda. Air putihnya akhirat sama air putihnya dunia itu berbeda. Analoginya nggak bisa dianalogikan. Kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat tidak pernah ditampakkan di dunia. Berbeda tadi. Pada waktu dia ingin nonton bola, seolah-olah kenikmatan itu sudah nampak di depan mata. Sama. Tadi pagi Pak, saya ngecek lagi anak kemarin yang nggak bawa buku. Nggak bawa lagi, cuma 2 bukunya. Kata anaknya, iya Pak, mak saya belum beliin buku. Nah udah kelas 11 nggak dibeliin buku. Ya itu tadi, karena dia tidak pernah merasakan kenikmatan orang mencari ilmu, tidak pernah memahami bahasanya Iqra. Nantilah kalau yang Iqra itu sama Ustadz Angkula. Kalau saya yang nempeleng anak yang rokok, diaduin gitu kan. Ntar lagi diaduin ini Pak katanya ke polisi katanya. Iya. Orang tua tidak pernah memahami membelikan buku itu ada investasi yang luar biasa. Beli daster nggak pernah mikir Pak. Kalau beli daster nggak pernah mikir, tapi kalau beli buku mikirnya 10 kali. Ya buku mantar gampang lah, anaknya nggak minta. Luar biasa. Sampai anaknya cerita, ngenes Pak sebetulnya. Jadi nggak mau dihukum nggak jadi. Tapi nggak tahu itu anak bohong atau enggak. Mudah-mudahan nggak bohong. Pak, emak saya itu nggak pernah pensil aja nggak pernah dibeliin Pak. Pulpen nggak pernah dibeliin. Sedih kadang-kadang. Gimana coba? Investasi ilmu aja susah sekali. Gimana ngurmatin gurunya, beli nasi uduk. Ya wassalam. Coba, saya pernah dulu Pak punya wali murid ya. Jelek-jelek ini udah wali Pak. Wali murid maksudnya. Tahun berapa itu saya ingat. Subhanallah, waktu saya belum jadi pegawainya Kementerian Agama. Lebaran Pak, saya dibeliin baju, dikasih tiket PP. Waktu itu kan tuslahnya mahal Pak. Waktu itu saya dibeliin tiket pesawat. Waktu itu, waktu saya ngajar di mental aritmatik, semua Pak, kalau bahasanya dulu bahasa kerennya mental aritmatik, dibeliin Pak. Ditanya, bapak anaknya berapa? 1. Itu nggak pernah ngaji di PTDI. Anaknya berapa? 1. Dibeliin baju anaknya. Istrinya berapa? 1. Dibeliin baju komplit. Sampai spray-spray dibeliin Pak. Waktu itu saya, apa ini Allah berikan janji orang berilmu dimuliakan oleh Allah. Cuma waktu itu saya belum begitu mengenal PTDI Pak. Bener ini saya cerita nih. Ternyata apa? Amal setelah dia tahu ilmu itu luar biasa. Mohon maaf angku ya. Tadi jam setengah 12 lewat 5 menit anak udah dikeluarin karena kita tahu sholat duhurnya maju. Itu jamaah juga protes Pak. Di atas kan udah ada tempat wudhu, kenapa wudhunya di bawah? Salah lagi. Kalau wudhunya di atas, anak nggak pakai sendal. Menurut guru fikih saya, takutnya kena najis. Kan bisa pakai sendal Pak. Kalau sendalnya dipakai Pak, nanti kena basah, nyeplak kotor lagi. Katanya ada domatu minak liman. Susah lagi, makanya bingung Pak jadi guru. Iya, gimana sekalian nih, saling memahami. Enggak, sekolah madrasah ini mohon maaf ya. Nih mohon maaf saya kasih bocoran. Sekolah madrasah di Indonesia itu disoting sama Bank Dunia, kualitasnya rendah. Makanya
diberikan dana hibah lewat SBSN. Baca kalau nggak percaya. Bank Dunia tuh menyortir nih madrasah-madrasah ini. Kalau suruh lomba katanya apa? Gurunya mati. Suruh ikut lomba gurunya mati. Suruh ikut lomba anaknya nggak berani. Nah ini mentalitas kita tadi ada hubungannya dengan Kanjuruhan tadi. Mentalitas kita ini cuma beraninya kalau keroyokan. Coba yang berani celurit-celuritan itu ikut MMA, terkenal nanti sama Yapis. Nah iya, kan Pak Bas jadi supporter tuh, manajernya Pak Helmi. Ya kan datang ke TV One, kamu nggak tahu namanya si Becak Lawu. Siapa Pak namanya, lupa saya. Nggak mungkin. Pokoknya Suwarno atau siapa lupa saya. Ya itu Pak. Dia mengangkat Kabupaten Magetan Pak. Terkenal itu Kabupaten Magetan. Gara-gara dia juara MMA. Tukang becak Pak. Makanya dijulukin becak tadi Pak, becak lawu Pak, MMA. Siapa namanya? Cepetan, aduh itu gimana sih suruh nyari data aja susah. Gimana mau maju? Iya. Coba anakku yang hebat ini. Coba Alam. Katanya kan pinter adzan. Suruh adzan, takut ini Pak pada gemeter dengerin adzan saya. Ngeledek namanya. Nih, kayak reject. Saya Pak juara lari Pak, makanya saya bolos terus, lari nggak ketahuan guru. Repot. Coba ikut nanti kalau ada nih bentar lagi tuh hari ABRI. Hari ABRI tanggal berapa Pak Mahmud? Guru IPS kalau nggak tahu suruh pulang aja. 5 Oktober. Ada biasanya run apa gitu loh. 10 km. Iya, maksudnya disuruh pulang Pak bentar lagi. Iya. Apa itu namanya Pak? Ya maraton. Oh iya, keren. Pak Bas dulu pernah ikut, tapi nggak pernah finish. Tapi kan pernah ikut. Nah kalau kamu pernah ikut nggak? Nah kalau Pak Bas nggak finish, ya wajar, bukan guru olahraga. Coba ikut tuh, lari 10 km. Nanti kalau udah biasanya dari Monas itu nanti ada tuh 10 km. Insya Allah ya Tuhan Karim. Makanya mentalnya nak, Insya Allah kalau kemarin mental di Kanjuruhan itu benar, dia mengikhlaskan diri bahwa kematian itu hanya Allah yang punya, dia malah nggak mati. Walaupun nanti kalau dirunut polisinya salah itu Pak, cuma takutnya saya ngomong gitu ntar saya ditangkap sama polisi kan repot. Polisinya salah juga, tapi nanti biarinlah, udah ada TGPF-nya. Saya mentalitasnya dulu. Kalau dia tenang, yakin bahwa kematian itu nggak bisa dimajukan, tidak dimundurkan, santai. Dia nggak rebutan mau keluar pintu. Karena apa? Tadi yang kedua, mentalnya udah menganggap polisi itu sebagai lawan. Karena apa? Polisinya juga menganggap kita sebagai lawan. Begitu. Nah sama dengan itu kalau kemarin, ya ini namanya analisis yang nggak dibayar Pak ini. Tapi buat mental anak-anak, suatu saat Anda mengalami seperti itu, tenang. Karena kamu yakin, kamu lari juga kalau jatahnya mati-mati, nggak lari kalau jatahnya mati ya mati. Nanti dalilnya nanya Pak Kiai, tidak ada yang bisa memajukan dan mundurkan kematian. Kalau udah datang kematian, tidak ada yang bisa memundurkan dan memajukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Saya lagi, tadi kita punya perkumpulan nih, perkumpulan orang Islam. Nah makanya taruhlah loyal kita pada tempat yang benar. Lebih baik, kata Ustaz Angku tadi dawain saya di atas, lebih baik mati di masjid, insya Allah mati syahid, daripada mati di lapangan, mati sangit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.